Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini Bu Mary akan menjelaskan beberapa latihan soal PAT matematika yang telah Bu Mary berikan kepada kalian. Ada yang berupa hard copy yang sudah dicetak, ada yang berupa soft copy bagi yang siswa yang belum sempat bertemu Bu Mary di sekolah. Nah, jadi materi PAT matematika untuk yang kelas 7 semester genap ada 5 modul yang diujikan, yaitu perbandingan, aritmatika sosial, garis dan sudut, segitiga dan segi empat, serta penyajian data. Oke, pembahasan kali ini coba nanti disimak dan koreksi hasil pekerjaan kalian berdasarkan penjelasan nanti. Kemudian yang akan kita bahas khusus nomor-nomor tertentu ini ya. Oke, baik, kita mulai soal nomor 5 tentang perbandingan. Selisih kelereng Haikal dan Andika adalah 10 kelereng. Jika perbandingan kelereng mereka masing-masing adalah 5:3, maka jumlah kelereng mereka adalah berapa? Oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, selisih kelerengnya tadi ada 10 kelereng. Kemudian selisih rasio mereka, berarti kita cari tahu juga berapakah selisih dari rasio Haikal dan Andika. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Dari rasionya tadi ya. Dari sini. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka. Nah, maka jumlah kelereng mereka dapat kita tentukan dengan, karena yang ditanyakan adalah jumlah kelereng, maka bagian atas pecahan ini adalah jumlah rasionya. Kemudian dibagi dengan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah selisihnya, berarti rasionya juga dicari selisihnya. Jumlah per selisih rasio dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu selisih banyaknya kelereng Haikal dan Andika. Nah, yang ditanyakan jumlahnya, berarti rasionya dijumlah 5 ditambah 3. Kemudian yang diketahui apa? Selisihnya. Berarti 5 dikurangi 3 tadi sama dengan 2 dikali dengan nilainya 10 kelereng, sehingga 8/2 dikali 10 sama dengan 40 kelereng. Jawabannya yang D. Ya, diingat-ingat yang ditanyakan rasionya selalu berada di atas. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Nah, tadi perbandingan biasa, sekarang perbandingan skala pada termometer. 24 derajat Reaumur mau diubah ke dalam skala Fahrenheit. Ya, kita coba ingat skala pada termometer. Ada apa saja? Nah, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Yang masing-masing skalanya atau perbandingannya adalah 5:9:9:5. Untuk yang Fahrenheit nanti hasil akhirnya selalu ditambah dengan 32 derajat. Kemudian untuk Kelvin hasil akhirnya selalu ditambah dengan 273 derajat. Nah, karena yang diminta dari soalnya adalah dari Reaumur yang punya rasio 4 ke Fahrenheit yang punya rasio 9, maka bisa kita tentukan. Kita tulis dulu apa yang dituju. Yang dituju adalah Fahrenheit, berarti kita tulis dulu rasionya Fahrenheit. Tuh, berarti rasio terakhir yang diminta per rasio awal atau rasio pertama, skala pertama suhu tersebut dikali dengan besar suhu yang diketahui. Oke, berarti rasio akhir yang diminta adalah 9 miliknya Fahrenheit, sedangkan rasio awal adalah 4 miliknya Reaumur dikali dengan suhu yang diketahui, yaitu 24 derajat. Nah,
Hasilnya 9/4 dikali 24. Ya, 24-nya bisa dicoret dengan 4, hasilnya 6. 6 kali 9 hasilnya 54 derajat Fahrenheit. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Jadi harus ingat, Fahrenheit harus ditambah 32 derajat, sehingga suhu akhirnya yang benar adalah 54 ditambah 32 derajat sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Jawabannya yang tepat adalah yang A, ya. Jadi hati-hati, perlu diingat kalau Fahrenheit ditambah 32 derajat. Oke, next, nomor 17. Ini berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, dari soal nomor 17 kita bisa tahu bahwa harga beli sepatunya Ahmad itu adalah Rp350.000. Kemudian Ahmad ingin menjual sepatu tersebut kepada Haikal dengan keuntungan. Nah, maunya Ahmad, dia itu mau memperoleh keuntungan sebesar 20% dari harga dia beli. Tuh. Nah, maka biaya yang harus dibayar Haikal untuk membeli sepatu tersebut sebesar berapa? Nah, berarti dengan kata lain kita harus mencari harga jual sepatu tersebut, sehingga nanti bisa dapat untung 20%. Supaya dapat untung, berarti harga jualnya adalah harga beli ditambah dengan nilai keuntungan. Kalau misalkan dia rugi, berarti di sini bukan ditambah tetapi dikurangi nilai kerugian, gitu ya. Kalau untung berarti bertambah nilainya. Nah, kita cari dulu nilai untung yang dimaui Ahmad itu berapa, ya. 20% dari harga beli, berarti 20/100 dikali harga belinya, yaitu Rp350.000. Hasilnya adalah Rp70.000. Jadi maunya Ahmad, dia mendapat keuntungan sebesar 70.000, sehingga Haikal harus membayar sebesar 350.000 ditambah nilai keuntungannya Rp70.000, sehingga harga jualnya adalah Rp420.000. Jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, next, nomor 19 tentang aritmatika sosial. Kalau tadi untung, ya, untung harga beli, harga jual. Nah, sekarang kita berpindah ke bunga tunggal, tentang tabungan. Nah, dari soal nomor 19 kita bisa tahu bahwa Ezar menabung di bank dana dengan modal atau tabungan awal dia adalah sebesar Rp2.400.000, sedangkan lama dia menabung adalah 10 bulan atau disimbolkan dengan variabel T di situ. Kemudian untuk persentase bunganya pada bank dana tersebut, dia memberikan bunga tunggal sebesar 5% per tahunnya. Ini ya, lamanya tadi dia 10 bulan, sedangkan persentase bunganya adalah 5% per tahun. Tuh, yang ditanyakan adalah berapa besar tabungan Zidane setelah 10 bulan tersebut. Oke, coba kita ingat kembali, apa sih rumusnya besar bunga? Bagaimana sih cara menentukan besar bunga dari suatu bunga tunggal pada aritmatika sosial? Nah, caranya dengan mengalikan modal atau tabungan awal dikalikan dengan persentase bunganya, kemudian dikalikan dengan lama waktu dia menabung. Karena satuannya bulan, maka harus per 12, gitu ya. Karena 1 tahun ada 12 bulan, jadi waktu per bulannya tadi harus dibagi 12, sehingga jika kita masukkan modalnya tadi 2.400.000 dikali dengan persentase bunganya 5%, berarti 5/100 dikali dengan lama dia menabung 10/12. Coret-coret disederhanakan sehingga nanti kalian akan menemukan hasilnya adalah Rp100.000. Nah, itu bunga
yang didapat Zidane selama 10 bulan. Totalnya 100.000. Sehingga bisa kita tentukan besar tabungan Zidane secara keseluruhan adalah modalnya tadi 2.400.000 ditambah dengan besar bunganya 100.000, sehingga total tabungan Zidane adalah 2.500.000 rupiah. Jawabannya yang benar adalah yang C. Itu ya, setelah mendapatkan besar bunga jangan lupa untuk menjumlahkannya dengan tabungan awal. Nah, maka ketemu total tabungan akhirnya. Tuh. Setelah mendapatkan bunga tunggal. Oke, selanjutnya tentang garis dan sudut. Nah, di sini pertanyaan nomor 26 pada latihan soal PAT yang sudah Bu Mary berikan. Besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjukkan pukul 9 lebih 10. Nah, di sini ada jamnya dan juga ada menitnya. Nah, kita cari tahu berapa sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang yang menunjukkan pukul 9 lebih 10. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu sudut yang terbentuk oleh jarum jam pendek. Jarum jam pendek itu apa? Yang menunjukkan jamnya, ya. Nah, ingat kalau satuan jam, 1 jamnya itu harus dikalikan dengan 30 derajat. Karena di sini jamnya adalah 9, jam 9 lebih 10 menit, maka kita tulis 9 10 dari 60 menit, karena 1 jam ada 60 menit dikali 30 derajat untuk jarum jam pendek. Fokus ke jamnya. Oke, kemudian dipisah, berarti 9 kali 30 derajat ditambah dengan 10 per 60 kali 30 derajat. 9 kali 3 227, berarti 9 kali 30 270 derajat ditambah 10 per 60 dikali 30 derajat sama dengan 5 derajat. Kemudian dijumlah hasilnya 275 derajat. Ini masih yang jarum jam pendek. Nah, sekarang kita fokus ke jarum jam panjang yang menunjukkan menit. Berapa menit di sini? Kita fokus ke menitnya. 10 menit. Ingat 1 menitnya dalam jam, ya, jam dinding itu adalah sebesar 6 derajat. Berarti 10 menit dikali 6 derajat sama dengan 60 derajat. Sudah tahu jarum jam pendek dan jarum jam panjangnya berapa derajat? Maka langkah selanjutnya adalah dengan mencari selisihnya. Kita kurangkan 275 derajat dikurangi 60 derajat, sehingga sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjukkan pukul 9 lebih 10 adalah 215 derajat. Yang B jawabannya. Ya, seperti itu caranya. Oke, selanjutnya adalah nomor 28 tentang garis dan sudut. Nah, pada gambar nomor 28 ini kita bisa tahu bahwa hubungan antara sudut BQC dengan sudut CQA adalah saling berpenyiku. Apa maksud dari berpenyiku? Berarti jumlah dari kedua sudut ini adalah 90 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa besar sudut BQC. Berarti perlu kita tentukan dulu berapakah nilai X-nya dengan menggunakan hubungan saling berpenyiku 90 derajat. Nah, kita jumlahkan, berarti sudut AQC yaitu 6X plus 4 ditambah dengan sudut BQC yaitu 5X plus 9, pasti jumlahnya sebesar 90 derajat. Kemudian kita sederhanakan, yang punya variabel dijumlahkan dengan yang punya variabel. 6X ditambah dengan 5X, hasilnya 11X.
Kemudian yang tidak punya variabel dijumlah dengan yang tidak punya variabel. 4 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 13, sama dengan 90 derajat. Nah, karena 13 derajatnya ini tidak punya variabel, kita pindah ruas. Awalnya plus, karena dia pindah ruas ke kanan, dia menjadi min. Sehingga 11x sama dengan 90 derajat dikurangi 13 derajat. Pindah ruas menjadi min. Hasilnya adalah 11x sama dengan 77 derajat, yaitu x. Nah, maka x sama dengan awalnya 11 kali x perkalian, karena pindah ruas ke kanan menjadi kebalikannya, yaitu pembagian. 77 derajat dibagi 11, hasilnya adalah 7 derajat. Nah, kita sudah dapat nih nilai x-nya, sehingga bisa kita tentukan bahwa besar sudut BQC kita kembalikan ke persamaannya. BQC itu besarnya 5x ditambah 9. Kita masukkan, kita ganti nilai x-nya dengan 7 derajat. Ya, 5x plus 9 yang ditandai tanda kuning itu. Tuh, berarti x-nya diubah menjadi 7 derajat, sehingga 5 dikali 7 derajat adalah 35 derajat ditambah 9 derajat, sehingga sudut BQC adalah sebesar 44 derajat. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B, seperti itu. Kita cari x-nya dulu dengan aturan berpenyiku, baru dikembalikan ke persamaan sudut BQC itu. Nah, selanjutnya bukan tentang garis dan sudut, tetapi segitiga dan segi 4. Soal nomor 35. Nah, ini Pak Naruli akan melakukan pengukuran pada sebidang tanahnya yang berbentuk segitiga tumpul. Yang ditanyakan adalah luas tanah Pak Naruli adalah, dia seharusnya ini satuannya meter, tapi tidak apa ya, kita gunakan yang ada di sini sentimeter. Nah, awas, hati-hati kalau misalkan segitiga tumpul, berarti kita jangan terkecoh, oh tingginya berarti 15 cm. Bukan, tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas yang tegak ini. Nah, berarti tingginya segitiga tersebut adalah panjang sisi CD. Nah, itu tingginya segitiga. Sedangkan alasnya, hati-hati, bukan 28 ditambah 12, bukan, alasnya tetap yang bawah. Nah, ini ya, yang bukan putus-putus, bukan garis putus-putus. Ini hanya garis bantu saja. Segitiganya adalah segitiga ABC, berarti tetap fokus, alasnya tetap 28 cm. Tingginya CD ini bisa kita tentukan dengan teorema Pythagoras. Kalian sudah mempelajarinya di SD dulu, kita ingat ya. Nah, panjang CD berarti sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi mendatar kuadrat, sehingga BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, sehingga bisa ditulis 15 kuadrat sama dengan BD-nya berapa? 12 derajat. CD-nya, nah itu yang kita cari. Oke, berarti CD-nya yang kita cari 12-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Awalnya plus berubah menjadi min. 15 kuadrat itu adalah 225 dikurangi dengan 12 kuadrat, yaitu 144, sehingga hasilnya adalah 81 sama dengan CD kuadrat. Berarti nilai CD adalah akar dari 81. Nah, sehingga bisa kita peroleh CD-nya adalah 9 cm. Itu sudah tahu tingginya 9 cm, alasnya 28 cm, sehingga luas
segitiga tumpul ABC adalah sebesar alas kali tinggi per 2. 28 kali 9 dibagi 2, hasilnya adalah 126 cm persegi. Tuh ya, caranya seperti itu, diingat-ingat. Oke, yang terakhir adalah nomor 38 tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data. Oke, perhatikan tabel berikut. Nilai dan frekuensinya. Siswa yang punya nilai 6 sebanyak 3 orang. Sedangkan siswa yang punya nilai 7 sebanyak 13 orang. Siswa yang punya nilai 8 sebanyak 7 orang, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa yang nilainya di atas 8. Di atas 8, nilainya di atas 8. Nah, berarti yang punya nilai 9 dan yang punya nilai 10 ada berapa? Banyak siswa yang memiliki nilai 9 dan 10 adalah sebanyak 2. Frekuensinya yang dijumlah ya, 2 ditambah 5 orang. Berarti yang punya nilai di atas 8 adalah sebanyak 7 orang. Jadi yang punya nilai 8 tidak dihitung. Jadi yang di atasnya saja. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang C untuk yang nomor 38. Oke, terima kasih untuk pembahasan yang pertama. Silakan disimak untuk pembahasan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.